Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Studi Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Syafa Maratu Saidah selaku moderator dari kelompok 4 Kesos 2C yang akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama, Latifatul Latifah dengan 3 NIM terakhir 094. Yang kedua, Melando Titin Triwidiana dengan 3 NIM terakhir 095. Yang ketiga, Musdah Wardatun Najah dengan 3 NIM terakhir 103. Yang keempat, Rani Anggraini dengan 3 NIM terakhir 129. Dan yang kelima, saya sendiri Syafa Maratu Saidah dengan 3 NIM terakhir 130. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan secara mutlak oleh setiap individu sebagai anggota warga negara sejak ia masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk melanjutkan keturunan, dan lain-lainnya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang memang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan, dengan kata lain memberikan atau melakukan apa yang kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Latifatul Latifah dengan 3 NIM terakhir 094. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibawakan oleh Syafa Maratu Saidah. Konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban ini telah dilindungi oleh dasar hukum tertinggi di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang 1945. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sebagai warga negara. Seorang pejabat atau pemerintah pun juga harus mengetahui akan hak dan kewajiban mereka, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang sudah berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melando. Saya Melando Titin Triwidiana dengan 3 NIM terakhir 095. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibawakan oleh Latifatul Latifah. Hak warga negara. Yang pertama, pasal 27 ayat 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, pasal 28B ayat 2, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kelima, pasal 28C ayat 1, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Yang keenam, pasal 28C ayat 2, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang ketujuh, pasal 28D ayat 1, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang ke-8, pasal 28I ayat 1, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Musdah Wardatun Najah. Saya Musdah Wardatun Najah dengan NIM terakhir 103. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. 1.
Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat kedua, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat kedua menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Kewajiban warga negara. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Saya Rani Anggraini, NIM 129 akan menjelaskan konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Negara adalah sebuah badan atau organisasi yang memiliki wewenang guna mengatur hal yang berhubungan dengan masyarakat luas dan memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, tujuan berdirinya negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kewarganegaraan adalah suatu korelasi antar warga negara dan negara yang menimbulkan adanya kewajiban warga terhadap negara maupun hak yang diterima warga negara. Negara, warga negara, dan kewarganegaraan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena ketiganya adalah unsur terpenting dari sebuah negara. Sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintah. Dari ketiga unsur tersebut dapat diartikan bahwasannya semua
unsur yang ada harus berdaulat satu sama lain. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara warga negara dan kewarganegaraan adalah seorang penduduk dan legalitas resmi kependudukannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum atau aturan yang ada pada masing-masing negara tentang berbagai hal yang terkait dengan warga negara dan kewarganegaraannya, baik itu berupa hak maupun kewajiban, adalah suatu hal yang harus dimengerti dan dipahami oleh semua penduduk negara tersebut guna terselenggaranya masyarakat yang madani. Indonesia adalah negara yang menganut asas ius sanguinis, di mana asas tersebut menetapkan kewarganegaraannya dari keturunan ayah dan ibunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa Nadila Putri. Pertanyaannya, apa penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Jawabannya, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara juga merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh warga negara sendiri. Saya Syafa Maratu Saida dengan 3 NIM terakhir 130 ingin menjawab pertanyaan Nur Farihah dengan 3 NIM terakhir 128. Pertanyaannya, seperti halnya yang sedang ramai terjadi saat ini, banyak yang berpendapat bahwa mewajibkan warga negara untuk divaksin adalah melanggar hak asasi manusia. Jadi sebenarnya vaksin COVID-19 lebih merupakan hak atau kewajiban warga negara. Jawabannya, mempertanyakan vaksin sebagai hak atau kewajiban lebih ditekankan pada bagaimana pemerintah di suatu negara mengambil kebijakan atas vaksin sebagai upaya menekankan penyebaran COVID-19. Bagi Indonesia, pemerintah telah tegas menyatakan bahwa vaksin merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk diberikan kepada warganya sebagai hak agar tetap sehat dan aman dari virus corona. Menurut Kepala Negara, vaksin COVID-19 penting untuk dilakukan demi memutuskan mata rantai penularan virus corona. Jadi pada prinsipnya, vaksin bukan sekadar masalah kesehatan pribadi saja, melainkan penyegah penularan. Sebab hidup di tengah masyarakat prinsipnya bukan menyelamatkan diri sendiri, tapi juga membantu orang lain membutuhkan perlindungan. Saya Rani Anggraini, NIM 129, akan menjawab pertanyaan dari Siti Nuriyahimami, NIM 144. Pertanyaannya, manakah yang harus didahulukan antara hak dan kewajiban? Apakah melaksanakan kewajiban dahulu baru menerima hak, atau menerima hak dulu baru melaksanakan kewajiban? Jawabannya, berdasarkan fungsi keadilan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban tersebut harus didapatkan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban akan menimbulkan kesenjangan sosial dalam kehidupan, baik dari kalangan individu maupun dari kalangan kelompok, dan berdampak pada negara, seperti hilangnya rasa persatuan antar warga negara. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara hak dan kewajiban. Apabila kita melaksanakan seluruh hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik, maka akan tercipta masyarakat yang damai, aman, damai, juga sejahtera. Untuk itu, kita perlu menyadari hak dan kewajiban diri sendiri serta di mana posisi kita saat ini. Saya Melando Titin Triwidiana dengan 3 NIM terakhir 095. Saya akan menjawab pertanyaan dari Chanes Firly Mahendi dengan 3 NIM terakhir 124. Pertanyaannya, bagaimana penerapan hak untuk mendapatkan pekerjaan ketentuan Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas? Jawabannya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997, penyandang cacat adalah setiap orang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari yang pertama, penyandang cacat fisik, yang kedua penyandang cacat mental, yang ketiga penyandang cacat fisik dan mental. Hak pekerjaan kewirausahaan dan koperasi bagi penyandang disabilitas. Yang pertama, memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi. Yang kedua, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Yang ketiga, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas. Yang keempat, penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermanfaat. Yang kelima, memajukan usaha memiliki pekerjaan sendiri, wirausaha, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri. Baik, saya Latifatul Latifah dengan 3 NIM terakhir 094 akan menjawab pertanyaan dari saudari Tita dengan 3 NIM terakhir 11117. Dengan pertanyaan, apa efek dari adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara? Menurut saya, hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh setiap individu maupun kelompok. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan bagi suatu individu dalam melaksanakan peran sebagai warga anggota negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jadi sesungguhnya kewajiban dan hak itu harus seimbang karena merupakan inti dari kehidupan yang sejahtera. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan menimbulkan suatu gejolak yang ada di dalam suatu masyarakat, baik dalam kehidupan individu maupun kelompok, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan, baik dari kalangan individu maupun kelompok. Gejolak tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya gejolak pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan kewajiban tersebut, diperlukan kesadaran secara mendasar pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang sesuai dan pantas akan pelaksanaan kewajiban tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.